Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao memasuki wilayah dari keluarga Lu oleh karena dia dijebak oleh Pu Jinsan dan juga anggota keluarga Lu. Nah, tapi bukannya kabur, Yun Xiao justru kemudian mendatangi keluarga Lu secara langsung. Karena Lu Huafeng sempat menyebutkan adanya hubungan antara keluarga Lu dengan pedang dingin langit utara miliknya. Kemudian, apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 110. Lu Huafeng berteleportasi masuk dan mendarat di sebuah halaman yang terletak di samping aula utama. Sementara itu, Yun Xiao mengikutinya dari belakang. Dan dalam perjalanan, Yun Xiao samar-samar melihat banyak sosok yang bergerak di dalam wilayah keluarga Lu. Jumlah mereka terus bertambah. Yun Xiao bisa menduga bahwa mereka semua pasti sedang bergerak untuk menyelidikinya atau bahkan menangkapnya. Tapi Yun Xiao tampak menghela nafas sejenak. Dia sama sekali tidak berniat untuk bermusuhan dengan keluarga bangsawan yang kekuatannya belum ia pahami sepenuhnya. Tapi ketika pihak itu terus memaksanya, maka Yun Xiao pun tak punya pilihan lain. Singkat cerita, Yun Xiao akhirnya tiba di halaman di mana Lu Huafeng datang. Tempat itu terpencil, tetapi tempat itu justru memancarkan ketenangan yang langka. Aroma samar dari ramuan pil tercium di udara. Mencium itu sekilas saja, sudah cukup bagi Yun Xiao untuk menyimpulkan bahwa tempat ini adalah tempat tinggal bagi seorang alkemis tingkat tinggi. Yun Xiao segera meminjam kekuatan jiwa dari Yao Long dan kemudian menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Tak lama setelah itu Yun Xiao masuk dan dia melihat, seperti yang ia duga, ada suara orang tua terdengar dari dalam rumah. Bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkapnya? Wajah Lu Huafeng memerah. Dengan rasa malu yang tampak jelas, dia menjawab, "Tidak, aku gagal. Tu Cao Hai juga sudah turun tangan, tetapi pada akhirnya dia pun dikalahkan." Apa? Suara orang tua itu seketika berubah. Tampak suaranya dipenuhi keterkejutan. Kemudian, pintu kayu terbuka. Terlihat seorang laki-laki tua bertubuh bungkuk perlahan berjalan keluar. Lu Huafeng tampak membungkukkan badan dengan hormat. Orang tua itu tidak lain adalah ayahnya sendiri, Lu Nanxi. Kini wajah Lu Nanxi tampak dipenuhi amarah. Dia berteriak, "Bagaimana mungkin gagal? Pil racun itu tidak mungkin dipatahkan tanpa kekuatan seorang ahli bela diri tingkat tinggi." Lu Huafeng menundukkan kepala. Dia berkata, "Yun Xiao memakan ketiga pil itu seolah tidak terjadi apa-apa. Dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Aku pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi aku yakin bahwa dia benar-benar memakan ketiga pil itu." Kerutan di wajah Lu Nanxi semakin dalam. Dengan suara dingin dia berkata, "Masalah ini menyangkut keadaan patriark yang sedang memurnikan pedang es. Kita tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Sekarang, patriark sedang mengasingkan diri. Segera
kerahkan seluruh ahli di bawah komandomu untuk menangkap Li Yunxiao. Jika mereka tak mampu menangkapnya hidup-hidup, bunuh dia tanpa ampun." Lu Huafeng ragu sejenak. Dia berkata, "Aku baru saja melihat Tuan Su Bao membawa para ahli bela diri keluar. Lu Chaohai saat ini masih tergeletak di tengah hutan. Entah dia masih hidup atau sudah mati. Selain itu, banyak ahli tingkat tinggi kita yang juga telah gugur di sana. Kekuatan Li Yunxiao jauh melampaui dugaan kita. Bahkan, jika kita berhasil membunuhnya, aku khawatir bahwa keluarga kita akan menanggung kerugian besar. Bukankah harga yang harus kita bayarkan terlalu mahal?" "Tidak besar, sama sekali tidak besar. Tidak ada harga yang mahal untuk pedang es itu." Suara Lu Nanxi bergetar penuh gairah. "Kau tahu, pedang es itu adalah senjata legendaris. Aku tak pernah menyangka bahwa aku dapat melihatnya di dalam hidupku. Selama Patriark berhasil sepenuhnya memurnikan pedang itu, kekuatan kota Fengliang kita pasti mampu menembus 3 besar di seluruh wilayah timur." "3 besar? Benarkah benda itu sedemikian hebat?" Lu Huafeng pun terperangah. Dia tidak dapat menyembunyikan keheranan di wajahnya. Lu Huafeng bertanya lagi, "Jika memang sekuat itu, mengapa Yunxiao menggadaikan pedang itu? Bahkan pedang itu seolah tidak ada harganya." Lu Nanxi mencibir, "Bukankah itu sudah jelas? Bocah itu bahkan tidak tahu tentang adanya segel pada pedang itu. Paling-paling, dia hanya menggunakan pedang itu sebagai senjata tingkat mendalam biasa. Ini sudah seperti melempar mutiara segenggam ke hadapan babi. Dia tidak tahu apapun, tidak tahu nilai dari pedang itu." Lu Nanxi menghela nafas sejenak. Suaranya kemudian berubah menjadi semakin keras. "Dan yang paling menjengkelkan adalah aku sendiri tidak mampu menghancurkan segel pedang itu. Tampaknya pedang itu memang telah mengenali bocah itu sebagai tuannya. Sekarang hanya ada 2 cara. Biarkan dia sendiri yang membuka segel itu, atau bunuh dia. Jika tidak, maka akan sangat sulit bagi Patriark untuk memurnikan pedang es itu." Lu Huafeng tampak gelisah. "Aku merasa perkara ini tidak akan berjalan mulus. Entah kenapa hatiku selalu tidak tenang. Awalnya aku mengira bahwa hal ini berkaitan dengan kenaikan tingkatku menuju peringkat 9. Aku sempat merasa puas, tapi kini setelah aku pikir-pikir, rasanya ini justru adalah pertanda buruk." Lu Nanxi tampak mengerutkan kening. Dia berkata, "Jangan biarkan pikiranmu mengembara. Ini hanyalah soal waktu sebelum kau mencapai tingkat 9. Saat itu, maka masa depan keluarga akan benar-benar terjamin dan aku pun akan merasa tenang. Kau tidak perlu berpikir terlalu berlebihan." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba wajah Lu Nanxi berubah. Jantungnya bergetar, seolah dia merasakan sesuatu. Lu Nanxi tiba-tiba berteriak,
Siapa di sana? Beraninya kau menguping di hadapan orang tua ini. Wajah Lu Huafeng langsung pucat. Indra ilahi mereka berdua itu tajam. Tetapi mereka berdua bahkan tidak mampu mendeteksi orang itu sejak awal. Keduanya segera menoleh, mengamati ke arah sumber fluktuasi. Dan yang membuat mereka terkejut setengah mati adalah sosok Yun Xiao perlahan keluar dari kehampaan. Posisinya bahkan tepat di depan arah pandang Lu Nanxi. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Aku cukup tertarik dengan pembicaraan kalian mengenai cara membuka segel pedang esku." Li Yun Xiao? Lu Huafeng terkejut dan refleks berdiri di depan ayahnya. Keringat dingin langsung mengalir di punggungnya. Lu Nanxi pun tampak jauh lebih terkejut. "Kau Li Yun Xiao?" Lu Nanxi mengulurkan tangan, mendorong Lu Huafeng ke samping, lalu menatap lurus ke arah Yun Xiao. "Memang benar, pahlawan selalu muncul dari generasi muda." Yun Xiao tersenyum tipis. Dengan santai dia berkata, "Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan sanjunganmu. Orang-orang bodoh yang pergi mencariku mungkin akan segera kembali. Jadi, sebaiknya kau langsung memberitahuku bagaimana cara untuk membuka segel pedang es itu." Lu Nanxi mencibir, "Meskipun kau cukup kuat, kau tetap tidak sebanding dengan pedang es itu. Kau tidak layak untuk memilikinya." Senyum Yun Xiao tidak berubah. Dia berkata, "Layak atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau tentukan." "Bocah kurang ajar." Lu Nanxi menahan amarahnya. Dia tahu betul situasi yang dihadapinya. Kalau Yun Xiao mampu mengalahkan Lu Chaohai, maka membunuh mereka berdua itu bukanlah perkara sulit. Lu Nanxi terdiam sejenak. Kemudian suaranya sedikit melunak. Dia berkata, "Tuan Muda Yun Xiao, tenanglah. Segala sesuatu di dunia ini bisa dibicarakan. Kami hanya membutuhkanmu untuk membuka segel pedang es itu. Soal imbalan, semua bisa dinegosiasikan." Mendengar itu, senyum Yun Xiao perlahan menghilang. Dengan suara dingin dia berkata, "Orang tua, apakah usiamu telah membuat pendengaran dan kecerdasanmu menurun? Atau perlukah aku memukul kepalamu beberapa kali dengan palu agar kau bisa ingat apa yang kukatakan?" Palu petir muncul di tangan Yun Xiao. Dia menggemnya dengan tangan kanan dan melangkah maju perlahan. Kilatan petir berderak liar di sekitar palu. Ekspresi Lu Huafeng berubah drastis. Dia telah menyaksikan sendiri kekuatan dari palu itu. Dengan wajah pucat, dia segera berdiri di depan ayahnya. "Jangan bertindak gegabah. Ini adalah wilayah keluarga Lu. Jika kau berani bertindak, kau akan mati dengan mengenaskan." Wajah Lu Nanxi pun menjadi gelap. Dia berkata, "Segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Tidakkah Tuan Muda Yun Xiao bisa menyebutkannya? Kalau begitu berikan aku kapal Nuh." Jawab Yun Xiao tanpa ragu. Mendengar itu wajah Lu Nanxi berkedut. Dia tahu bahwa Yun Xiao sama sekali tidak berniat untuk berunding.
Yun Xiao terus melangkah maju. Lu Nanxi dapat merasakan tekanan yang luar biasa dari palu itu. Dengan suara tertahan dia berkata, "Jika Tuan Muda Yun Xiao ingin mendengar tentang pedang es, maka mari kita bicara." Yun Xiao berhenti. Palu di tangannya memanjang hingga 3 kaki. Dia menancapkan palu itu di tanah dan meletakkan kedua tangannya di atas gagang palu itu. Dengan santai Yun Xiao berkata, "Bicaralah. Jika aku merasa tidak puas, maka palu ini akan bertambah besar. Dan juga jangan mencoba mengulur waktu. Bahkan sekalipun para ahli keluargamu datang, aku bisa langsung menyandra kalian berdua. Sekarang aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya hubungan keluarga Lu dengan pedang esku?" Wajah Lu Nanxi dan putranya tampak mengeras. Pada jarak sedekat itu, Yun Xiao memang dapat menangkap mereka kapan saja dia mau. Lu Nanxi terbatuk beberapa kali, lalu berkata, "Meskipun pedang es tidak ditempa oleh leluhur keluarga Lu, pedang itu memiliki hubungan yang sangat dalam dengan keluarga Lu. Pedang itu telah lama berada di tangan kami. Namun, entah bagaimana pedang itu akhirnya hilang." Yun Xiao menyela dengan santai. "Hei, orang tua. Sepertinya kau belum memahami maksudku. Aku tidak tertarik pada sejarah keluargamu. Katakan saja langsung, bagaimana cara membuka segel pada pedang esku?" Wajah Lu Nanxi memerah karena marah. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada yang berani bicara seperti itu padanya. Tapi dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, menundukkan kepala adalah satu-satunya pilihan. Dengan suara tertahan dia berkata, "Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku akan mengulur waktu hanya dengan beberapa kalimat? Lagi pula, bukankah kau juga tertarik pada asal-usul dari pedang es itu?" Yun Xiao tersenyum tipis. "Kalau begitu, bicaralah." Lu Nanxi gemetar menahan amarahnya. Sikap Yun Xiao yang tenang seolah tengah meremehkannya. Hal itu membuat dada Lu Nanxi sesak. Tapi saat ini dia tak punya pilihan lain. Dia menatap Yun Xiao dan mulai bercerita. "Dahulu, benua ini belum terbagi menjadi 4 wilayah seperti sekarang. Pada masa itu, 100 ras berdiri sejajar. Manusia memang menjadi populasi terbanyak, tetapi mereka tidak pernah menyatukan dunia." Yun Xiao mengerutkan kening. Ia tentu mengetahui era yang dimaksud. Itu adalah masa ratusan ribu tahun silam, ketika berbagai ras hidup berdampingan. Era itu juga adalah era yang menandai berakhirnya era dari para ahli di alam abadi. Lu Nanxi melanjutkan, "Pada masa itu, pernah berdiri sebuah negara bernama Negara Salju. Tidak semua makhluk hidup di sana adalah manusia, tetapi mereka hidup rukun selama beberapa generasi. Hingga suatu hari, sebuah eksistensi jahat yang sangat kuat muncul tiba-tiba di ibu kota. Dia disebut sebagai malapetaka, dan keberadaannya terus melahap kehidupan dari para ahli di negara itu. Saat itu, Raja Feng Yaoli
dia memimpin seluruh kekuatan negara salju untuk melawannya. Akhirnya, perang berlangsung selama setengah tahun. Hampir semua ahli tewas atau bahkan terluka parah. Bahkan, bala bantuan dari luar negara pun musnah seluruhnya di tanah bersalju itu. Di tengah keputusasaan, seorang peramal agung mempertaruhkan sisa hidupnya untuk mengerahkan seni ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Kesadarannya memasuki arus waktu, mengintip masa lalu dan masa depan. Pada akhirnya, dia menemukan satu-satunya cara untuk menahan malapetaka itu. Negara salju diselimuti oleh salju sepanjang tahun. Di bawah lapisan es yang tak pernah mencair, tepatnya ribuan kilometer di bawah es, tersembunyi sesuatu yang disebut putik es dewa kegelapan. Benda itu memiliki kecerdasan yang rendah, terbentuk dari kristal es purba selama masa yang tak terhitung. Itu adalah kunci untuk menahan malapetaka. Namun, sepanjang sejarah negara salju, titik terdalam yang pernah dicapai manusia hanyalah ribuan mil. Sementara putik es dewa kegelapan berada jauh melampaui batas itu. Sang peramal pun menyatakan bahwa hanya tubuh Suiyan Luo, sang ratu air, yang mampu menembus kedalaman itu. Suiyan Luo memang bukan sosok yang terkuat, tetapi dia adalah kunci dari segalanya. Dia memasuki lapisan es tanpa ragu, tapi setelah waktu yang lama, dia tak pernah kembali. Hingga suatu hari, ketika Feng Yaoli diliputi kegelisahan, dia berjalan di dalam istana, lalu seluruh istana tiba-tiba membeku. Lapisan es tinggi 3 kaki menutupi lantai. Udara begitu dingin hingga bahkan Ki Vital pun tak sanggup menahannya. Kemudian, di langit, di atas istana, bunga es yang tampak bening perlahan mekar. Saat kelopaknya terbuka, embun beku menyelimuti seluruh istana. Dan di pusat bunga itu tampak jiwa Suiyan Luo. Baru saat itu Feng Yaoli menyadari kebenaran yang mengerikan. Jiwa Suiyan Luo adalah yang diperlukan untuk mendapatkan putik es dewa kegelapan. Oleh karena itu amarahnya meledak dan dia hampir membunuh sang peramal di tempat. Namun, peramal itu dengan tenang mengeluarkan sebuah embrio pedang. Dia telah menempanya selama puluhan tahun, tetapi selalu gagal mencapai tahap akhir. Dia kekurangan katalis yang sepadan, dan putik es dewa kegelapan adalah pasangan yang sempurna. Feng Yaoli lalu mengampuni nyawanya dan memaksanya menghabiskan sisa hidupnya untuk menempa pedang itu. Akhirnya, lahirlah pedang es dan juga embun beku. Dengan pedang es itu, Feng Yaoli membunuh sang malapetaka, dan setelahnya ia tenggelam dalam penyesalan yang tak berujung karena kematian Suiyan Luo. Pedang es itu pun disegel di dalam es. Sang peramal pun telah mencapai batas hidupnya. Untuk memenuhi keinginan terakhir dari Feng Yaoli, dia kembali mengerahkan seni ilahi yang menentang surga, menggunakan kekuatan es dari pedang itu. Dan kemudian,
Feng Yaoli serta Sui Yanduo dipertemukan kembali di dalam arus waktu. Itu adalah saat terakhir kali pedang es dan embun beku memperlihatkan kekuatannya di negara salju. 49 hari kemudian, sang peramal pun mati karena kelelahan. Sementara Feng Yaoli menolak kembali. Dia lebih memilih terperangkap di dalam pusaran waktu daripada harus hidup tanpa Sui Yanluo. Dan sejak saat itu, pedang es menghilang. Leluhur keluarga Lu berasal dari negara salju. Dalam catatan kuno, tertulis bahwa ia pernah memperoleh pedang ini lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Dia juga meninggalkan metode untuk membuka segelnya. Tetapi entah mengapa pedang itu akhirnya kembali lenyap. Lu Nanxi menghela nafas. Ketika kisah itu berakhir, halaman kecil yang ada di sana kini telah dikepung oleh banyak martial Sovreigen. Namun, tak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju. Mereka semua berada di bawah isyarat mata Lu Huafeng. Di antara para ahli itu terlihat juga Lu Suabao. Dia adalah wakil dari ketua klan Lu. Dia menatap Yun Xiao dengan wajah dingin dari luar halaman. Sementara itu Yun Xiao saat ini terdiam sejenak. Kini dia mengerti bahwa pedang dingin langit utara pernah digunakan untuk menekan klon Raja Iblis. Meskipun kisah Lu Nanxi terdengar berlebihan, tetapi garis besarnya selaras dengan pengetahuan yang dia punya. Yun Xiao lalu kemudian berkata, "Kalau begitu, ceritanya sudah selesai. Sekarang bukankah sudah saatnya untuk mengatakan cara membuka segel pedang itu?" "Yun Xiao!" teriak Lu Suabao tiba-tiba. "Kejahatanmu sudah terlalu besar. Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin masih ada jalan keluar." Yun Xiao tersenyum tipis. Dia berkata, "Menarik. Jalan seperti apa yang kau maksud? Apakah aku akan dibunuh? Atau aku akan dilepas begitu saja?" Lu Suabao dengan suara berat berkata, "Kau telah membunuh banyak anggota keluarga kami. Tidak mungkin kau pergi dengan selamat. Tapi jika kau bekerja sama dan membantu kami untuk menghapus segel pada pedang es itu, kami akan mengampuni nyawamu." Dengan santai Yun Xiao berkata, "Mengampuni nyawaku? Sungguh? Lantas syarat apa yang kau berikan agar aku tetap hidup setelahnya?" Lu Suabao berkata, "Tentu saja. Menghancurkan datianmu dan melumpuhkan fondasi seni bela dirimu. Baru setelah itu kau bisa bebas." Tatapan Yun Xiao berubah menjadi dingin. Tanpa sepatah kata pun dia mengangkat palu di tangannya dan menghantamkannya ke depan. Petir mengamuk membelah langit, kemudian jatuh lurus ke arah Lu Huafeng. Lu Huafeng terkejut. Kini ruangan di sekitarnya terkunci rapat. Dia menyaksikan sambaran petir itu turun dan buru-buru menghunus pedang untuk menangkisnya. Ledakan pun menggema. Pedang panjang di tangan Lu Huafeng terlepas, terlempar jauh, kemudian menancap di tanah. Tubuh Lu Huafeng sepenuhnya tersambar oleh petir. Dia jatuh berlutut dengan keras. Asap hitam tampak mengepul di sekitar tubuhnya. Kulitnya hangus, pakaiannya habis terbakar. Hanya sorot mata ketakutan yang muncul dari matanya. Itu adalah satu-satunya tanda bahwa dia masih hidup. "Berhenti!" Wajah Lu Suabao berubah drastis.
Dia terkejut sekaligus murka. Refleks dia melangkah maju. "Kau yang berhenti," kata Yun Xiao dingin. Langkah Lu Zubao pun terhenti seketika. Sementara itu, Lu Nanxi merasakan aura kematian yang menusuk tulang. Wajahnya memucat dan dia berteriak, Jangan mendekat!" Dia tahu betul, selama Yun Xiao menguasai halaman ini, satu langkah yang ceroboh saja sudah cukup untuk membuatnya dan putranya mati dalam waktu singkat. Lu Zubao tampak mengepalkan tangan. Meski dia adalah wakil dari ketua klan Lu, tapi Lu Nanxi adalah seorang alkemis tingkat 9. Nilainya jauh melampaui dirinya. Ditambah, putranya juga adalah alkemis peringkat 8. Dua orang ini adalah pilar dari keluarga Lu. Kalau mereka sampai mati di sini, maka dia pun tak akan mampu menanggung akibatnya. Ini tatapan Yun Xiao dingin. Terlihat senyum tipis yang terukir di wajahnya. Nada suaranya terdengar mengejek. Maafkan aku. Apa yang tadi dikatakan oleh pria itu terlalu menakutkan. Tanganku sampai gemetar. Tanpa sengaja, paluku mengenai kepala dari Tuan Huafeng. Untungnya, aku masih sempat menahan kekuatannya. Tapi kalau itu terjadi lagi, aku sendiri tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Mendengar itu, amarah Lu Zubao memuncak. Dadanya tampak naik turun dengan keras. Cepat lepaskan mereka. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tapi Yun Xiao menoleh dengan wajah keheranan. Sungguh? Kalau begitu tolong jelaskan, konsekuensi apa yang menantiku? Lu Zubao terdiam. Ancaman apapun terdengar hampa di hadapan seseorang yang jelas tidak takut mati. Di tengah situasi buntu itu, Lu Nanxi akhirnya membuka mulut. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau supaya kau melepaskan kami? Yun Xiao menjawab tanpa ragu. Pedang es dan embun beku, serta cara untuk membuka segelnya. Tidak! Lu Nanxi menolak keras. Wajahnya memerah. Pedang itu dulunya memang adalah milikmu. Tetapi asal dari pedang itu adalah milik keluarga Lu. Metode membuka segelnya pun adalah rahasia dari klan. Bahkan jika kau membunuh kami berdua, Patriark tidak akan menyerahkan kedua hal itu padamu. Oh, begitukah? Kalau begitu tak ada alasan untuk membiarkan kalian tetap hidup. Yun Xiao mengangguk pelan. Niat membunuh terlihat dari matanya. Palu di tangannya terangkat. Dia bersiap untuk menghabisi mereka. Lu Nanxi terkejut setengah mati. Dia tak menyangka kalau Yun Xiao akan setegas ini. Tunggu. Itu hanya tebakanku. Mungkin Patriark akan setuju dengan syaratmu. Lu Nanxi tampak panik. Keringat dingin sudah mengalir di kedua sisi wajahnya. Semakin tua usianya, semakin besar ketakutannya akan kematian. Para martial Sovragen dari keluarga Lu terdiam. Tak ada seorang pun yang berani bergerak. Mereka tentu tidak ingin kehilangan kedua alkemis terkuat dari klan mereka. Sementara itu Lu Zubao, dia tiba-tiba bicara. Li Yun Xiao,
Jika kau melepaskan kedua alkemis kami, keluarga Lu akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kami bersumpah, kami tidak akan pernah mengirimkan orang untuk memburumu. Oh, Yun Xiao tampak terkejut. Dia berkata, "Sungguh, ada tawaran sebaik itu? Aku sampai hampir mengayunkan paluku lagi karena terlalu gembira." Kata-kata itu jelas adalah sarkas. Wajah Lu Zhupao menghitam. Jika bukan karena kabar bahwa Yun Xiao sedang diburu oleh kota bulan merah, dia bahkan tak akan berani membuat janji semacam itu. Karena rencananya jelas, melepaskan Yun Xiao dan meminjam tangan dari pihak lain untuk membunuhnya. Tapi sayangnya Yun Xiao sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Suasana mencapai kebuntuan. Dan pada saat itu, tiba-tiba suara lolongan panjang menggema terdengar dari segala arah. Tanah pun bergetar dan udara berdesing. Ekspresi Yun Xiao berubah. Gendang telinganya terasa nyeri. Darah di dalam tubuhnya bergejolak. Kemudian, seberkas cahaya jatuh dari langit dan menghantam halaman kecil itu. Yun Xiao dengan cepat melangkah, berdiri di posisi dekat Lu Nanxi dan juga Lu Huafeng. Bagaimanapun, para sandera harus tetap berada di bawah kendalinya. "Patriark!" Semua orang serempak berseru. Wajah dari orang-orang keluarga Lu tampak gembira. Lu Zhupao, dia tampak menghela nafas lega. Dengan datangnya patriark mereka, maka tekanan di pundaknya terasa terangkat. Sekarang terlihat seorang laki-laki berpakaian ungu berdiri tegak. Auranya sungguh dalam dan menekan. Wajahnya tegas dan sorot matanya dingin. Dia adalah Lu Ziyuan, patriark dari keluarga Lu. Kini tatapannya tertuju pada Yun Xiao. "Jadi hanya kau yang bisa melepasnya." Mendengar itu, Yun Xiao tampak mengorek telinganya. "Apa? Nada bicaramu benar-benar mengganggu." Mendengar itu, Lu Ziyuan mendengus. "Dasar anak sapi yang baru lahir. Kau tidak pernah tahu arti dari kata kematian." Ledakan menggema. Palu Yun Xiao kini menghantam tanah. Petir menyambar dan tubuh Lu Huafeng terpental, jatuh menghantam tanah. Dia tergeletak tak berdaya. Entah hidup atau mati, tak seorang pun yang tahu. Seluruh tempat itu membeku. Lu Ziyuan dan semua orang tercengang. Dengan acuh tak acuh Yun Xiao berkata, "Sudah kukatakan, aku mudah kaget. Kalau gemetaranku kambuh lagi, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan pukulanku." Mendengar itu, ekspresi Lu Ziyuan mengeras. Aura dingin meledak dari tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya es berkilat tajam. Pedang es dingin itu menusuk tanah dengan suara berat. Udara seakan membeku. Kini, Lu Ziyuan menatap Yun Xiao dan berkata, "Sesuai kemauanmu, pedang itu sekarang ada di hadapanmu. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kau punya nyali untuk mengambilnya?" Setelah Lu Ziyuan memperoleh pedang es itu, dia mengikuti saran dari Lu Nanxi dan menyerap kekuatan awan untuk menembus batas. Tapi ternyata upayanya itu berakhir gagal. Kini, keinginannya untuk membunuh Yun Xiao melampaui siapapun yang ada di sana. Akan tetapi,
Keluarga Lu tentu enggan kehilangan dua alkemis mereka sekaligus. Selama Yun Shao maju dan mengambil pedang itu, maka Lu Ziyuan yakin dia bisa menjebak Yun Shao dengan satu gerakan dan membuatnya mati dalam sekejap. Lu Zubao juga memahami pemikiran dari patriark mereka. Energi unsur mulai berfluktuasi perlahan. Dia bersiap untuk melindungi kedua alkemis mereka kapan saja. Tapi, tentu saja Yun Shao dapat membaca niat mereka. Dia tampak tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, kenapa aku tidak berani mengambilnya?" Yun Shao menyingkirkan palunya, mencengkram leher Lu Nanxi dengan satu tangan. Dia melangkah maju dan mengambil pedang itu tanpa ragu. Yun Shao tidak meninggalkan Lu Nanxi, tetapi tetap membawa Lu Nanxi di sisinya. Melihat itu, Lu Ziyuan tidak bisa bergerak. Ki vitalnya melonjak tajam, amarahnya meningkat. "Kau benar-benar tidak tahu malu." Yun Shao tampak santai. Dia menjawab, "Tidak tahu malu. Apakah itu adalah caramu untuk menakut-nakutiku?" Jari Yun Shao kini tampak mencengkram lebih dalam, menembus daging tua dari Lu Nanxi dan meninggalkan jejak darah yang keluar dari sela-sela jarinya. Wajah Lu Nanxi seketika memucat. Keringat dingin tampak membasahi seluruh tubuhnya. "Berhenti!" Lu Ziyuan berteriak. Dia menahan amarahnya dan berkata lagi, "Kau sudah mendapatkan pedangmu. Sekarang lepaskan orang-orangku." Tapi Yun Shao dengan santai bertanya, "Dan bagaimana cara membuka segelnya? Itu adalah salah satu permintaanku. Kalian belum memberikannya padaku." Tatapan Lu Ziyuan menjadi dingin. "Metode membuka segel itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu adalah rahasia dari keluarga Lu. Aku tidak bisa mengungkapkannya." Yun Shao menjawab dengan suara dingin, "Maka kematian orang tua ini juga tidak ada hubungannya denganku. Benar juga, kenapa aku terlalu memikirkannya?" Cengkraman Yun Shao tampak semakin erat. Wajah Lu Ziyuan berubah lagi. Amarahnya hampir tak terbendung. Dia mengertakkan gigi dan kemudian berkata, "Baiklah, ini dia." Lu Ziyuan melemparkan sebuah slip giok. Benda itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Yun Shao. Lu Ziyuan bersumpah dalam hati bahwa hari ini Yun Shao harus mati. Sekalipun Yun Shao menginginkan seluruh harta keluarga Lu, dia tidak akan ragu memberikannya. Karena setelah itu, dia akan langsung membunuh Yun Shao ketika ada kesempatan, dan kemudian mengambil semua yang telah dibawa Yun Shao. Itulah yang dia pikirkan. Yun Shao tentu tahu tentang skema itu, tapi dia tidak peduli. Dia kini menempelkan slip giok yang baru ia dapatkan ke dahinya. Dan setelah memeriksa slip giok itu, dia tahu bahwa ini adalah metode asli. Senyumnya pun terlihat puas merekah. Yun Shao kemudian berkata, "Sungguh, patriark klan Lu memang jujur. Kamu adalah panutan dari para master bela diri. Diam kau. Sekarang kau sudah mendapatkan apa yang kau mau. Lepaskan Master Lu Nanxi sekarang juga." Tampak jelas kemarahan di wajah Lu Ziyuan. Yun Shao sendiri kini tampak tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Aku memang sudah mendapatkan apa yang ku mau. Tetapi bisakah patriark keluarga Lu menjamin bahwa tidak akan mempersulitku setelah aku melepaskannya? Lu Ziyuan tertawa dingin.
Menurutmu bagaimana? Yun Xiao tersenyum tipis. Kalau memang begitu maka Tuan Nancy akan menjadi jimat penyelamatku. Aku ingin dia mengantarku keluar dari kota Fengling ini. Dalam mimpimu, itu tak akan pernah terjadi, kata Lu Ziyuan. Auranya langsung meledak dan menekan sekeliling. Yun Xiao tetap tenang. Oh, jadi patriark keluarga Lu sudah bertekad untuk membunuhku. Ketika dihadapkan akan pilihan hidup dan mati, Yun Xiao sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Ketenangannya itu justru membuat Lu Ziyuan tanpa sadar memandangnya dengan cara baru. Lu Ziyuan menarik nafas panjang dan berkata, "Kau jelas bukan orang bodoh. Ada hal-hal yang bahkan tidak perlu kukatakan terlalu jelas. Jika kau ingin meninggalkan kota Fengling hidup-hidup, itu masih mungkin. Selama kau mengembalikan pedang es, membebaskan kedua alkemis kami, dan kau melupakan semua yang terjadi. Dan setelah itu, aku akan melupakan semua yang telah terjadi dan membiarkanmu pergi tanpa cedera." Yun Xiao lalu menjawab, "Kalau begitu memang tidak ada ruang untuk negosiasi. Maaf." Suasana seketika menegang. Kedua belah pihak diam-diam menghitung langkah masing-masing. Kekuatan Lu Ziyuan tampaknya berada di puncak martial Sovereign bintang 7. Artinya itu tidak jauh dari kekuatan Lu Jianpo. Dengan tambahan anggota klan Lu lainnya, Yun Xiao hampir tidak punya keyakinan untuk bisa mundur dengan aman jika dikepung oleh mereka. Kini, seluruh keluarga Lu telah siaga. Cahaya samar berkilat dari langit. Formasi pelindung kota juga jelas telah diaktifkan. Yun Xiao tahu situasinya. Dengan tenang dia berkata, "Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kalau begitu, aku akan mengembalikan kedua orang ini padamu." Semua orang terkejut. Pada saat yang sama, Lu Ziyuan melihat tubuh Lu Nancy terlempar ke arahnya. Wajahnya seketika berubah. "Hentikan dia!" Saat perhatian semua orang teralihkan, Yun Xiao melempar Lu Nancy untuk menghalangi Lu Ziyuan. Lalu tubuhnya sendiri berubah menjadi kilatan petir. Dia menerobos tekanan dari Ki Kaisar yang ada di seluruh tempat itu. Lu Zubao adalah orang pertama yang menyusul Yun Xiao. Beberapa bilah ki pedang yang tajam melesat turun dari langit. Pedang-pedang itu tidak hanya kuat, tetapi juga lebih cepat dari yang ia perkirakan. Bahkan, kecepatan pedang itu mampu bersaing dengan kecepatannya dalam transformasi petir. Tanpa pilihan lain, Yun Xiao menghentikan pergerakannya dan menghindar di udara. Namun itu hanya memberi jeda sesaat. 5 warna cahaya segera muncul di langit, memancarkan kilau yang menyilaukan, seolah-olah sebuah bola cahaya raksasa menyelimuti seluruh kota. Kini seluruh kota Fengling terguncang. Formasi pelindung kota diaktifkan setelah sekian lama. Tatapan Yun Xiao bergetar. Di kejauhan, Lu Ziyuan telah menyusul dalam sekejap. Menyadari bahwa pelarian di udara tak lagi memungkinkan, Yun Xiao langsung menukik ke bawah, berubah menjadi kilatan petir dan bersembunyi di sebuah rumah warga. Ledakan menggema. Saat Lu Zubao hendak mengejar, rumah itu meledak. Petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke segala arah seperti naga, lalu kemudian menghilang tanpa jejak. Lu Ziyuan tiba tepat pada saat itu. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya berubah muram. Dia meraung, "Tutup seluruh kota, tidak seorang pun diizinkan keluar." Perintah segera dijalankan. Kota pun disegel total. Semua ahli di atas tingkat martial supreme
dikerahkan untuk memburu Yun Xiao. Saat ini, Yun Xiao berhasil menyembunyikan dirinya. Dia menghilang di depan pandangan semua orang dan tidak ada yang bisa menemukannya. Ya, sepertinya Yun Xiao kembali memasuki monumen dewa. Dia memanfaatkan waktu yang sangat sempit itu untuk menyesuaikan diri, menemukan tempat bersembunyi, dan menghilang di depan mata semua orang. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, dan bye.